Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan ya, semua karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dari Matius pasal 17. Matius pasal 17 kita akan melihat ya, Matius pasal 17 di ayat 14 dan seterusnya ya. Kita akan melihat firman Tuhan ya, Matius pasal 17 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam bagian ini bahwa murid-murid tidak mampu melakukan satu pelayanan khusus di mana ada seorang datang kepada murid-murid dengan membawa anaknya yang sakit ayan. Nah, kita bisa bayangkan ketika orang ini datang, seorang yang datang ini sudah membawa anaknya kepada murid-murid dengan harapan, dengan kerinduan bahwa anaknya akan dibebaskan dari penyakit itu, akan terbebas dari penyakit ayan dikatakan di sana. Dan itu adalah rupanya pekerjaan roh jahat, pekerjaan setan. Nah, tetapi murid-murid tidak bisa melakukannya, tidak bisa mengusir setan itu. Nah, kita bisa bayangkan betapa sedihnya orang ini yang membawa anaknya ini. Aduh, mengapa murid-murid tidak bisa melakukan pelayanan? Mengapa saya tidak mendapatkan pertolongan dari murid-murid? Murid-murid sudah melakukannya, tetapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Ya, mereka tidak bisa mengusir setan itu. Nah, memang satu kesedihan bagi pelayan-pelayan Tuhan ketika ada orang yang membutuhkan pelayanan, kemudian kita sebagai pelayan Tuhan memberikan pelayanan, tapi sepertinya tidak ada kuasa, ya, tidak berdampak. Nah, orang-orang yang kita layani tentu sedih. Tetapi persoalannya bukan hamba Tuhan, bukan murid yang punya kuasa. Yang punya kuasa Tuhan, tetapi persoalannya di mana? Letaknya rupanya adalah pada iman. Nah, Yesus menegur murid-murid. Ya, dikatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Jadi waktu telah Tuhan berikan kesempatan kepada murid-murid sebenarnya untuk melakukan pelayanan itu. Nah, itu sebabnya
orang ini yang anaknya menderita membawa anaknya kepada murid-murid. Nah, ini sebenarnya peluang bagi murid-murid mempraktekkan pelayanan, mempraktekkan kuasa yang telah Yesus berikan kepada mereka. Mempraktekkan kuasa Allah karena mereka sudah belajar kepada Yesus. Jadi pembelajaran selama kebersamaan dengan Yesus mestinya membuat murid-murid memiliki iman. Nah, mereka melihat Yesus menyembuhkan, Yesus buat mujizat, Yesus membangkitkan orang mati. Murid-murid melihat itu. Nah, ketika ada seseorang membawa anaknya yang sakit dan ternyata dikuasai oleh setan, ini sebenarnya kesempatan bagi murid-murid untuk membuktikan pelayanan itu. Tetapi mereka tidak mampu. Masalahnya adalah iman. Rupanya mereka masih ragu-ragu dalam pelayanan itu. Masih bimbang dan belum percaya sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Jadi kalau kita nggak percaya, kita ragu-ragu, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, menyebut diri sebagai pengikut Kristus, bahkan menyebut diri sebagai hamba Tuhan, tetapi ketika dalam satu pelayanan, kita melakukan pelayanan itu, tapi tidak sungguh-sungguh percaya, ada keraguan, itu sama juga kita sedang dalam keadaan sesat. Maka Tuhan bilang apa? Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Tidak melakukan, tidak bisa buat apa-apa. Bukan masalahnya tidak ada kuasa Allah untuk menyembuhkan anak itu, tapi yang mempraktekkan pelayanan itu yang nggak punya iman. Nah, kemudian Tuhan bilang, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Mengapa Yesus tinggal bersama murid-murid? Itu adalah satu rangkaian pembelajaran, satu rangkaian pelatihan, di mana ketika Yesus mengajar, mereka dengar Yesus melakukan mujizat-mujizat, mereka tahu, mereka lihat. Jadi pembelajarannya adalah dengan kebersamaan murid-murid dengan Yesus, itu adalah satu rangkaian pembelajaran. Ini pelajaran, kalau boleh dikatakan bangku kuliahnya di sana. Kebersamaan langsung, praktek langsung diajar. Waktu Yesus mengajar, berkhotbah, melakukan mujizat, memberikan nasihat, menegur orang, dan banyak hal yang Yesus lakukan, dan murid-murid bersama dengan Yesus. Nah, kemudian Yesus berkata, berapa lama lagi? Masa sih harus terus bersama-sama, harus didampingi? Ini waktunya kalian jalan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada waktunya murid-murid mempraktekkan. Nah, ternyata uji coba dalam hal ini mereka masih gagal. Murid-murid masih gagal. Itu sebabnya dikatakan, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, kemudian ini pelajaran berikut, Yesus tunjukkan kepada mereka, gini loh caranya. Dengan keras Yesus menegur dia. Menegur apa? Siapa? Yang merasuki anak tadi tuh. Menegur. Tidak disebut gimana, iblis, setan, keluar. Tidak disebut di situ, tapi menegur. Yesus tahu siapa yang menguasai anak yang penyakit ayan itu. Nah, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi ditegur, setan, keluar. Nah, prakteknya kita sekarang bagaimana? Ada orang yang sakit. Kita katakan, sakit penyakit, demam, keluar dalam nama Yesus, kan begitu. Kita sebagai murid, kuasanya adalah dari Tuhan dalam nama Yesus. Tapi ketika kita lakukan, jangan keadaan ragu, jangan tidak percaya, jangan hanya coba-coba, mudah-mudahanlah bisa, kita coba-coba aja, nggak bisa. Keyakinan kita, dan Yesus menunjukkan kepada mereka, kira-kira begini, waktu seorang pengajar memberi contoh, murid-murid melihat, nah ini loh caranya, ayo kalian belajar, perhatikan, nanti praktekkan ya. Kan sebelumnya sudah belajar, tapi kalian kan masih ragu-ragu, gak percaya. Itu namanya sesat. Tetapi ini lihat, nah Yesus praktekkan. Kemudian dikatakan apa?
Ya, seketika itu juga anak itu sembuh. Nah, penasaran dong murid, wah kok kita nggak bisa ya, padahal kita udah lakukan, udah doa, udah buat begini. Nah, mereka pengen tahu apa sih menyebabkan murid-murid tadi nggak berhasil. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ini menjadi penting dalam setiap pelayanan kita. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan dalam pelayanan, dalam hal pelayanan A, B, C, dan segalanya. Kita mulai bertanya, mengapa kami gagal? Mengapa kami tidak bisa melakukannya, tidak bisa mengusir setan itu? Nah, jawabannya dari ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kegagalan-kegagalan kita dalam pelayanan salah satu penyebabnya adalah karena memang kita kurang percaya. Tidak terjadi mujizat, kurang percaya. Tidak berhasil dalam pelayanan, kurang percaya. Ya, kurang percaya, tidak berkembang pelayanan kita, kurang percaya. Itu bisa salah satunya adalah yaitu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kecil saja. Kau usah gede-gede imanmu, kecil saja kau punya iman, itu kau percaya sungguh-sungguh, itu terjadi. Nah, terus apa? Kamu katakan apa dikatakan? Gunung ini pindah-pindah, gunung itu pindah-pindah. Artinya punya keyakinan yang sungguh-sungguh dengan apa yang kita lakukan ya di dalam Tuhan. Nah, ini iman, bahwa kita punya keyakinan Yesus bisa sanggup melakukannya dan kita praktekkan. Nah, ada dalam kurung di situ ya penjelasan dengan kasus ini. Ya, kalau istilahnya kita ada studi kasus ya. Jadi khusus kasus ini, nah rupanya dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi tidak bisa hanya tengking-tengking saja. Dalam nama Yesus keluar, kita bilang dalam nama Yesus, tidak bisa. Ya, ada doa khusus, ya ada doa, ada puasa dikatakan ya, doa dan berpuasa. Artinya apa? Murid-murid hendak mereka merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan, berserah dulu kepada Tuhan. Ya, jadi kita dalam setiap pelayanan ya memang perlu persiapan. Ya, pelayanan apapun perlu persiapan ya Bapak Ibu. Di mana hati kita siap, pikiran kita siap, perasaan kita siap. Bagaimana kita bisa melayani dalam keadaan ragu? Jadi berdoa dan berpuasa, nah perlu kita lakukan. Ya, di mana ini merupakan bagian dari persiapan kita untuk melayani. Fokus Tuhan, kami mau melayani. Pelayanan apa saja, tidak hanya pelayanan mengusir setan ya. Pelayanan apa saja ketika kita hendak melayani perlu ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Itu sangat indah sekali, sangat perlu sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang percaya dapat melakukan mujizat, dapat melayani dengan kuasa Allah, ya, dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib nyata di dalam pelayanan kita. Yang terpenting dalam pelayanan itu sungguh kita memiliki iman. Enggak usah kita berkata iman besar, iman gede-gede, enggak. Jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kecil saja. Yang punya pengertian adalah kita memang benar-benar percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasanya, percaya bahwa ketika kita melayani, ya, ketika kita melakukan pelayanan itu, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, ya, dan Tuhan bisa menyatakan kuasanya, mujizatnya melalui pelayanan kita. Jadi milikilah iman itu, iman biji sesawi, iman yang kecil tapi berdampak luar biasa, berdampak dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi situasi dunia saat ini, menghadapi situasi zaman ini, dibutuhkan iman biji sesawi. Dibutuhkan kita orang-orang yang beriman. Jika tidak, kita akan dilandas, ya, kita akan dihajar oleh dunia, oleh keadaan situasi, dan akhirnya kita mundur dari Tuhan, kita ragu-ragu, atau kita mungkin beralih kepada yang lain, mencari kekuatan lain, lari kepada teknologi, kepada pengetahuan. Ya, bahkan mungkin ada yang lari kepada
kuasa-kuasa kegelapan. Ironis sekali bukan? Itu sebabnya kita harus hidup dengan iman, miliki iman biji sesawi. Ya, kecil, tapi miliki iman itu dan berdampak dahsyat. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita, baik kita yang fokus panggilan melayani Tuhan sebagai murid-murid pelayan khusus atau sebagai jemaat. Jemaat adalah murid Tuhan dan jemaat pun bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa dari Allah jika kita bergandeng tangan bersama-sama melayani Tuhan. Niscaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan mujizat demi mujizat terjadi. Mujizat demi mujizat terjadi. Jadi kita harus melangkah dalam setiap langkah hidup ini dengan bersandar kepada Tuhan. Dan mungkin juga kita diperhadapkan dengan tantangan, kita sendiri menghadapi pergumulan. Miliki iman itu, iman biji sesawi. Datang kepada Tuhan. Kemudian kita melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan iman, tanpa keraguan. Dan percayalah, Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan menyatakan mujizatnya melalui pelayanan dan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.